Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Hairani. Saya Rini Hutagalu. Kami akan mempresentasikan dengan materi pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena itu pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Untuk hakikat pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam sebagaimana di dalam Al-Quran dan hadis. Itu sangat penting untuk menggali konsep-konsep teoritis yang mengenai pendidikan sebagaimana yang dikandung di dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa pengertian dari hakikat pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Pengertian secara etimologis, yaitu yang umum digunakan dalam pendidikan Islam adalah al-rabiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Kata al-tarbiyah berasal dari kata aroba, memiliki arti yang banyak seperti merawat, mendidik, memimpin, mengumpulkan, dan lain sebagainya. Jika dikatakan robba al-roju al-walada, maksudnya adalah seorang laki-laki itu merawat anaknya dengan memberinya sesuatu yang dapat mengembangkan akal, badan, dan akhlaknya. Kata ta'lim dengan kata kerjanya alama juga sudah digunakan pada zaman Nabi, baik dalam Al-Quran, hadis, atau pemakaian sehari-hari, dan lebih banyak digunakan daripada kata tarbiyah. Seperti dilihat. Pengertian pendidikan Islam menurut istilah. Filosofi pendidikan Islam berarti pembentukan pribadi muslim yang utuh, yang sering disebut dengan insan kamil. Pendidikan dalam Islam pada hakikatnya berusaha untuk mengembangkan seoptimal mungkin fitrah. Fitrah itu adalah potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah secara utuh dan seimbang. Sesuai dengan karakteristik ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keseimbangan, dirancang berdasarkan prinsip yang memadukan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Kepentingan masyarakat yang terkait dengan pewarisan, pelestarian nilai, ajaran-ajaran, dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam pendidikan. Selanjutnya, pengertian dan ciri sistem. Dalam KBBI, kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Berikut dikemukakan beberapa para ahli. Yang pertama, Schroeder and Voice, seperti dikutip Usman Peli, mengemukakan suatu sistem adalah serangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja dengan bebas dan bersama-sama dalam mencapai tujuan umum keseluruhan suatu lingkungan yang kompleks. Sejalan dengan pengertian di atas, dikemukakan beberapa makna sistem, diantaranya sistem himpunan komponen yang saling berkaitan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Sistem juga mempunyai ciri-cirinya. Satu, ciri umum, dan juga menurut Reja Mudiarjo, ciri-ciri sistem itu banyak. Ada 3, keseluruhan, 1 dia menyebutkan satu keseluruhan, integrasi, dan bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan. Dan ciri-ciri umum itu sistemnya merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. Kedua, kesatuan tersebut terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh. Ketiga, masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Makanya menurut Reja Mudiarjo, keseluruhan adalah utama dan bagian-bagian subsistem adalah hal yang kedua. Integritasi adalah kondisi saling berhubungan antara bagian-bagian dalam satu sistem. Bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Itulah namanya sistem mempunyai ciri umum dan menurut Reja Mudiarjo. Selanjutnya ini ada contoh bagan ilustrasi model sistem dalam pendidikan Islam.
Lalu gambar tersebut mengilustrasikan apa yang biasa disebut model sistem terbuka. Disebut terbuka karena menggambarkan model sistem pada umumnya yang berlaku atau terdapat pada berbagai bidang tersebut di dunia pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebagai sebuah sistem atau satu totalitas yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu berdiri sendiri, saling bekerjasama, saling mempengaruhi, dan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen sistem pendidikan dan saling mempengaruhi adalah sebagai berikut: dasar dan tujuan. Dasar adalah landasan atau sumber digalinya nilai-nilai pendidikan yang memuat nilai-nilai universal. Tujuannya yaitu ingin dicapai dari seluruh kegiatan pendidikan dan memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan. 2, ada input, yaitu siswa atau mahasiswa akan diproses menjadi tamatan atau output pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, dan lain sebagainya merupakan masukan instrumental input yang merupakan sumber daya pendidikan memungkinkan diprosesnya siswa baru. Input menjadi tamatan output. Manusia atau orang tua dan masyarakat, kondisi alam, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya merupakan masukan lingkungan environmental input yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh dalam proses pendidikan apabila kita aplikasikan kepada sistem pendidikan Islam. Di sini juga bisa diilustrasikan, di situ sama dengan tujuan. Tujuan itu dan dasar itu sama, input juga lalu masukan atau peserta didik. Lalu di situ nanti ada output ya, outputnya juga sama, dan 3 proses. Proses itu transformasi, mencakup pengetahuan, knowledge ya, dan internal Islam. Keseluruhan proses dan kegiatan komponen sistem tersebut harus berorientasi kepada pencapaian tujuan pendidikan Islam. Lalu karakteristik dari sistem pendidikan itu: 1, pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang digali adalah Al-Quran dan Sunnah tersebut diinternalisasikan kepada peserta didik melalui proses pendidikan. Ajaran Islam memiliki ideologi tauhid yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah. Apabila ide pokok ideologi Islam berupa tauhid, maka sistem pendidikan Islam harus berdasarkan nilai-nilai tauhid pula. Tauhid bukan hanya sekedar mengesahkan Tuhan seperti yang dipahami oleh kaum monoteis, melainkan juga meyakinkan kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup. Dengan kerangka dasar tauhid ini, maka dalam pendidikan Islam tidak akan ditemui tindakan yang dikotomi apalagi sekularis. Berdasarkan kepada ajaran tauhid ini, maka dalam pendidikan Islam tidak dibenarkan adanya otonomi pendidikan, yaitu antara pendidikan agama dengan pendidikan non-agama. Para peserta didik harus dapat memahami Islam sebagai total way of life yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Sekian dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.